Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, Jamaah Masjid Abdurrahman bin Auf Bantul Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa bermajelis ilmu di Masjid Abdurrahman bin Auf yang pada malam hari ini mengangkat tema yaitu syirik menghapus seluruh amal, bagian yang kedua. Kepada seluruh jamaah Masjid Abdurrahman bin Auf, kami mohon untuk menjaga ketertiban, ketenangan, kenyamanan, dan kebersihan Masjid Abdurrahman bin Auf. Ayah bunda yang membawa putra-putrinya, kami mohon untuk menjaga, mengawasi, mengkondisikan putra-putrinya dengan baik. Kajian nanti insya Allah akan berlangsung pada sampai jam 19 lebih 10 menit maksimal, terjeda adzan Isya. Dan kajian pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Amir Arsoronji LC MPDI Hafdzul Ta'ala. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Amir Arsoronji, waktu dan tempat kami aturkan. Falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jamaah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian tentang syirik yang menghapuskan amal. Ini adalah bagian kedua dari tema ini. Pada pertemuan sebelumnya kami sudah menjelaskan muqaddimah dari pembahasan ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syirik adalah lawan dari tauhid. Fasyirku a'zamu diddin lit tauhid alal itlaq. Syirik merupakan lawan tauhid yang paling besar secara mutlak, dan selamanya syirik tidak akan bisa bersatu atau berkumpul dengan tauhid, li'annahu yunakiduhu wa yufsiduhu wa yubtiluhu, karena syirik membatalkan tauhid dan merusak tauhid.
fala yakunul mar'u musliman hatta yatruka syirka. Seseorang tidak dihukumi muslim sehingga dia meninggalkan kesyirikan, berlepas diri darinya dan dari pelakunya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syirik adalah lawan dari tauhid. Tauhid ada berapa macam? Tauhid ada 3 macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, sebagaimana tauhid terbagi 3, maka syirik pun terbagi 3. Jadi syirik dalam rububiyah, kemudian syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam asma wa sifat. Tauhid rububiyah yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, dan seterusnya. Berarti syirik dalam rububiyah yaitu meyakini di sana ada pencipta selain Allah. Di sana ada pemberi rezeki selain Allah dan seterusnya. Kemudian tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Dia hanya beribadah kepada Allah, hanya berdoa kepadanya, dan seterusnya. Berarti syirik dalam uluhiyah yaitu di samping berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah. Di samping beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Ini syirik dalam uluhiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat yaitu meyakini bahwasanya tidak ada zat asma dan sifat yang sepadan dengan Allah, yakni zat Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tidak ada satupun dari makhluknya yang menyamainya. Zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Nama-nama Allah tidak sama dengan nama-nama makhluk. Sifat-sifat Allah juga tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Ini tauhid asma wa sifat. Maka syirik dalam asma wa sifat berarti adanya i'tiqad, keyakinan bahwasanya di sana ada selain Allah yang memiliki zat, nama-nama dan sifat-sifat yang sepadan atau sama dengan Allah. Ya, misalnya ada yang mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluknya. Wajah Allah sama dengan wajah makhluknya, dan seterusnya. Ini syirik dalam asma wa sifat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang dia tidak akan bisa meninggalkan kesyirikan hatta ya'rifahu wa yata'allama dinahu, hingga dia harus mengetahui atau mengenali kesyirikan. Seseorang tidak akan bisa meninggalkan kesyirikan sehingga dia harus tahu itu kesyirikan, dia harus kenali kesyirikan. Wa yata'allam dinahu, dan dia juga harus mempelajari agamanya. Wa illa faqad yaqa'u fihi wa huwa la yas'ur. Jika tidak, misalnya dia tidak belajar tentang syirik, dia tidak berusaha untuk mengenalinya,
dia akan jatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Bal la ya'riful 'abdu haqiqatat tauhid wa fadlahu hatta ya'rifa diddahu wa huwa asyirku. Bahkan seseorang tidak akan mengetahui hakikat tauhid dan keutamaan tauhid hingga dia mengetahui lawannya, yaitu syirik. Jadi dalam kitab tauhid pasti dibahas tentang syirik. Bahkan syirik dibahas secara detail. Macam-macam syirik apa saja. Jadi kita tidak akan bisa mengetahui hakikat tauhid sampai kita mengetahui, mengenali syirik. Kama qila, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, fadiddu yuzhiru husnahu ad-diddu wa bididdiha tatabayyanul asya. Lawan itu selalu memperlihatkan kebaikan lawannya, maka dengan lawannya akan menjadi jelas segala sesuatu. Kalau kita mengetahui tauhid, kita juga mengetahui syirik, maka ilmu kita akan sempurna. Mengetahui sunnah juga mengetahui bid'ah. Mengetahui yang halal juga mengetahui yang haram. Wa bididdiha tatabayyanul asya. Dengan lawannya maka akan menjadi jelas segala sesuatu. Huzaifah radhiyallahu anhu pernah berkata, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafatan an aqa'a fihi, rawahul Bukhari. Dahulu sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Sementara aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Jadi yang ditanya oleh Huzaifah ini tentang keburukan, tentang fitnah-fitnah. Makhafata an aqa'a fihi, karena aku khawatir aku akan jatuh di dalamnya. Banyak orang yang tidak tahu keburukan sehingga dia melakukan keburukan. Banyak orang yang tidak tahu kesyirikan kemudian dia jatuh di dalamnya. Jadi mengetahui syirik, mengenali syirik untuk menjauhinya, untuk meninggalkannya. Mengetahui tauhid untuk mengamalkannya. Demikian pula sunnah. Kita pelajari sunnah untuk kita amalkan. Kita mengetahui, mengenali bid'ah untuk kita tinggalkan. Dan seterusnya. Wasyirkul akbar yunafi tauhid bil kulliyah wasyirkul asghar yunafi kamalahu al-wajib. Syirik besar bisa menafikan tauhid secara keseluruhan. Orang yang berbuat syirik akbar maka tauhidnya batal. Secara total tauhidnya batal. Keislamannya batal. Nanti ketika kita membahas nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, pembatal Islam yang pertama asyirku fi ibadatillah, berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Syirik di sini syirik akbar. Sementara syirik kecil menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Jadi di sana ada kesempurnaan tauhid yang wajib yang harus kita penuhi, yang harus kita lakukan. Kesempurnaan tauhid yang wajib itu bisa hilang dengan melakukan syirik asghar. Siapa yang berbuat syirik asghar, maka kesempurnaan tauhid dia yang wajib itu telah hilang.
Fayajibu 'alal muslim ay yahdharu minasyirki kullihi dikkihi wa jillihi. Maka wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati dari seluruh macam kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Wa yakhafuhu 'ala nafsihi asaddal khauf, dan dia harus takut dan khawatir terhadap kesyirikan. Ya, dalam kitab tauhid ada bab al-khaufu minasyirki, bab takut kepada syirik. Kita harus khawatir dan takut dengan kesyirikan. Jangan sampai kita jatuh di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sangat khawatir dirinya jatuh dalam kesyirikan, sehingga beliau berdoa meminta kepada Allah agar dijauhkan dari menyembah berhala. Wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Jadi di masa Nabi Ibrahim, itu masyarakatnya, kaumnya menyembah berhala. Banyak manusia yang menyembah berhala. Kalau seandainya ada kemungkaran yang banyak dilakukan oleh masyarakat, maka kalau seandainya ada orang yang melakukannya, nggak ada yang mengingkarinya. Karena masyarakat banyak yang melakukannya. Berbeda dengan kalau yang melakukan itu sedikit. Ketika ada yang melakukan maka diingkari. Ketika kemungkaran banyak dilakukan oleh masyarakat, apalagi kemungkaran syirik, kemudian ada orang yang melakukannya, maka tidak ada yang mengingkarinya. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, ya, jangan sampai dia jatuh dalam kesyirikan. Ibrahim At-Taimi berkata, "Wa may ya'manul bala ba'da Ibrahim alaihissalam." Siapakah yang merasa aman dari malapetaka kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim saja, kekasih Allah. Jadi al-khullah ini derajat yang paling tinggi. Kekasih Allah itu hanya ada dua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ulul azmi di bawah, ya. Masih di bawah ulul azmi. Yang paling tinggi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada dua. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nabi Ibrahim kekasih Allah. Wa huwa imamul hunafa. Beliau adalah imamnya orang-orang yang lurus, orang-orang yang bertauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim ummatan wahdah, sebagai imam satu-satunya. Wa qad kassara al-asnam biyadihi. Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala dengan tangannya. Artinya kalau kita baca sejarah Nabi Ibrahim, tidak mungkin Nabi Ibrahim jatuh dalam kesyirikan, itu tidak mungkin. Dia yang menghancurkan berhala dengan tangannya. Nabi Ibrahim itu sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan Nabi Ibrahim lakukan. Bahkan ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim lakukan. Dan anaknya Nabi Ismail juga patuh. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah apa yang Allah perintahkan, niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Coba antum bayangkan para jamaah, kalau perintah ini Allah perintahkan kepada kita, kira-kira kita mampu enggak kita lakukan? Disuruh nyembelih anak. Allah nyuruh kita nyembelih anak kita. Kalau itu perintah Allah, antum lakukan atau tidak lakukan? Nyembelih anak, anaknya misalnya, aduh anak saya hanya 2 ini. Kalau nyembelih 1, tinggal 1.
Berat, ini perintah yang berat. Dan kita berat, anak kita juga mungkin merasa berat, mungkin langsung kabur dia dari rumah. Ditanya, kenapa antum kabur? Oh, anak mau disembelih sama bapak anak. Perintah yang berat, tapi Nabi Ibrahim, Masya Allah, orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca sejarah Nabi Ibrahim, gak mungkin Nabi Ibrahim melakukan kesyirikan, gak mungkin. Namun meskipun demikian, ya khafu ayyaqa'a fi syirki, dia tetap khawatir jatuh dalam kesyirikan. Fa kaifa ya'man al-wuqu' fihi man huwa dunahu bimaratib azimah. Lalu bagaimana dengan selain Nabi Ibrahim? Orang-orang yang di bawah Nabi Ibrahim seperti kita. Seperti kita ini. Kalau Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dari kesyirikan, maka bagaimana bisa kita merasa aman dari kesyirikan? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ya martabat kita jauh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Seharusnya kita lebih takut lagi. Kita lebih khawatir lagi. Jangan sampai kita jatuh dalam kesyirikan. Man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Siapa yang mengenali Allah, sangat mengenal Allah, maka dia akan sangat takut kepadanya. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Ya, orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Semakin mereka berilmu, mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad kana nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yuksir min qaul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sering sekali berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu, tetapkanlah hatiku di atas tauhid. Karena agama adalah tauhid. Kemudian dalam Al-Quran Allah juga mengabarkan tentang orang-orang yang dalam ilmunya. Orang-orang yang kokoh ilmunya. Annahum yakulun, bahwasanya mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Sesudah kami bertauhid, jangan palingkan hati kami kepada kesyirikan. Wa hab lana min ladunka rahmah, karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Ya, jadi kita harus takut, kita harus khawatir, jangan sampai kita jatuh dalam kesyirikan. Wa haqiqatul khauf minasyirki, hakikat takut kepada syirik, yaitu benar-benar berlindung kepada Allah. Wal i'timad alaihi, bersandar kepadanya dan berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati. Jadi orang yang takut dia selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesyirikan, ya Allah. Jauhkanlah sejauh-jauhnya. Jauhkanlah aku dan anak cucuku dari kesyirikan. Ini orang yang takut. Dia berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkannya dari kesyirikan dan melindunginya dari kesyirikan. Ma'al bahsi bisidqin wa taftish anisyirki wa wasailihi wa dhara'ihi. Disertai membahasnya dengan benar dan meneliti syirik dengan segala sarana dan perantaranya. Artinya berusaha untuk mencari tahu kesyirikan dan segala sarana dan perantaranya. Jadi harus belajar. Ya. Seandainya para jamaah, ana sampaikan kepada antum misalnya. Ana bilang hati-hati dengan asad.
singa. Singa itu hewan yang berbahaya. Kalau antum ketemu singa, antum bisa dimakan sama singa. Dan antum tidak tahu singa itu seperti apa. Singa itu seperti apa? Terus ana sampaikan, hati-hati dengan singa. Hewan yang sangat berbahaya. Kira-kira apa yang antum lakukan? Antum nggak pernah ngelihat singa misalnya. Ana sudah mewanti-wanti, hati-hati dengan singa. Apa yang antum lakukan? Antum akan cari tahu singa itu apa. Ya, jangan sampai antum ketemu singa, antum kira itu bukan singa. Jadi orang yang takut terhadap sesuatu, dia akan mencari tahu sesuatu tersebut supaya dia tidak ketemu dengan sesuatu tersebut. Itulah hakikat orang yang takut. Adapun kalau orang saya takut syirik, tapi nggak belajar syirik, itu takutnya nggak benar. Kalau dia takut khawatir jatuh dalam syirik, maka dia harus pelajari, dia harus kenali itu syirik. Apa saja syirik, supaya dia tidak jatuh di dalamnya. Itulah hakikat takut kepada syirik. Ma'al bahsi bisidqin wa taftis anis syirki wa wasailihi wa dhara'ihi, berusaha untuk mencari tahu kesyirikan dan segala sarana dan perantaranya. Liyaslam minal wuku' fihi, supaya dia tidak jatuh di dalamnya. Jadi kita harus mengenali syirik secara detail. Karena syirik itu tadi banyak macamnya, ada syirik dalam rububiyah, ada syirik dalam uluhiyah, ada syirik dalam asma wa sifat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pelajari kitab tauhid atau kitab-kitab yang lainnya ya seperti Usul Salasa, kita akan dapati di sana para ulama lebih fokus membahas syirik dalam masalah uluhiyah. Karena kesyirikan yang paling banyak terjadi itu syirik dalam masalah uluhiyah. Adapun rububiyah atau orang musyrik pun meyakini rububiyah. Berbeda dengan uluhiyah. Yang diingkari oleh orang-orang musyrik adalah tauhid uluhiyah. Penyimpangan yang banyak terjadi, penyimpangan dalam masalah tauhid uluhiyah. Sehingga ulama banyak memfokuskan pembahasan dalam masalah tauhid uluhiyah. Kesyirikan dalam tauhid uluhiyah ada 3 macam. Wa huwa salah satu anwa, syirku akbar, wa syirku asghar, wa syirkun khafiyun. Syirik dalam uluhiyah ada 3 macam. Syirik akbar, syirik asghar, dan syirik khafi. Ini syirik ditinjau dari kadarnya. Ada syirik akbar, ada syirik asghar, dan ada syirik khafi. Pembagian ini berdasarkan istiqra' wa tatabbu, berdasarkan penelitian dan pengamatan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama ada yang membagi 2. Syirik akbar dan syirik asghar. Sebagian yang lainnya ada yang membagi 3, syirik akbar, syirik asghar, dan syirik khafi. Baik, kita bahas yang pertama, syirik akbar. La yakfiruhullah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Wa la yakbalu ma'ahu amalan salihan, dan Allah tidak menerima amal soleh jika disertai syirik akbar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang syirik akbar dan juga dalil-dalilnya, ana ingin bertanya,
pada para jamaah apa perbedaan syirik akbar dan syirik asghar. Ma farqu baina syirkil akbar wa syirkil asghar. Yang pertama, ayo siapa yang tahu? Syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, syirik akbar menghapus semua amalan. Naam, syirik asghar hanya menghapus amal yang tercampurinya. Jadi syirik akbar menghapus seluruh amalan, syirik asghar tidak. Syirik asghar hanya menghapus amalan yang tercampuri syirik asghar. Yang ketiga, nah ngasih hadiah dulu ya, Masya Allah. Yang bisa jawab dapat hadiah. Ini Pak, antum Pak. Antum Pak. Yang ketiga, syirik akbar pelakunya kekal di neraka, sementara syirik asghar tidak. Orang yang berbuat syirik asghar, dia masuk neraka, namun dia tidak kekal di dalamnya, dia akan disiksa sesuai dosa-dosanya. Taib. Yang keempat, syirik akbar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, yakni syirik akbar. Syirik asghar ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan syirik asghar juga tidak diampuni, dan ada yang mengatakan syirik asghar diampuni. Kemudian yang kelima, pelaku syirik akbar halal darah dan hartanya, sementara pelaku syirik asghar tidak halal darah dan hartanya. Tapi ini diantara beberapa perbedaan syirik akbar dan syirik asghar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ya kita sampaikan bahwasanya syirik akbar tidak diampuni. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang di bawah syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Kemudian pelaku syirik akbar kekal di neraka. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka pasti Allah haramkan atasnya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang berbuat syirik. Syahidnya, faqad harramallahu alaihil jannah. Allah pasti mengharamkan atasnya surga. Apa makna Allah mengharamkan
atasnya surga? Maknanya dijelaskan dalam ayat yang lain. Wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka tidak akan bisa masuk surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Ini makna Allah haramkan atasnya surga. Dia tidak akan bisa masuk surga sampai onta masuk dalam lubang jarum. Bisa enggak? Onta bisa enggak masuk dalam lubang jarum? Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Kenapa enggak bisa? Hal ra'aitum al-jamal atau al-ibil? Antum pernah lihat onta? Aina? Di mana? Fi hadiqatul haywan, fi Bonbin ya. Lihat langsung? Pernah? Pernah. Onta hewan yang besar. Mungkin enggak onta masuk dalam lubang jarum? Mungkin enggak? La yumkin, enggak mungkin, mustahil. Demikian pula orang musyrik tidak akan bisa masuk surga sebagaimana onta tidak bisa masuk dalam lubang jarum. Kemudian dari saya. Udah Isya. Ya, kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Tadi kami jelaskan bahwasanya syirik akbar menghapus seluruh amalan. Dalilnya surat Al-Furqan ayat 23.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura." Maka kami datangkan amalan-amalan mereka, ini orang-orang yang berbuat syirik akbar, lalu kami jadikan amalan-amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Kata para ulama, faja'alnahu haba'an mansura wa huwa syu'a asy-syamsi idza dakhala fil kawwati, yaitu sinar matahari jika masuk ke lubang-lubang kecil yang ada di tembok, lubang angin yang ada di tembok. Kadang kita lihat ada matahari, dia masuk ke lubang angin yang ada di tembok. Apa yang kita lihat? Abu ya, debu ya. Pernah lihat para jamaah? Fa idza arada ahadun ayyakbit alaihi lam yastati. Jika ada yang ingin megang itu debunya ya, itu dia tidak bisa. Demikianlah amalan orang-orang yang berbuat syirik. Seperti itu. Kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Ketika mau dipegang, mau diambil, tidak bisa. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam ayat yang lain dalam surat An-Nur ayat 39. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu zam'anu ma'an. Dan orang-orang kafir, amalan-amalan mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an, sehingga ketika dia mendatanginya dia tidak mendapati apa-apa. Kadang kita lihat kalau cuaca yang sangat panas, kita lihat di ujung sana kayak ada air. Itu fata morgana. Ketika kita datang ke sana nggak ada apa-apa, nggak ada air. Amalan-amalan orang kafir seperti demikian. Atau dalam ayat yang lain dalam surat Ibrahim ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karama dan istaddat bihirri fi yaumin asif." Permisalan amalan orang-orang yang kafir kepada Rabb-nya adalah seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Kalau seandainya di meja ini ada abu atau ada debu, kemudian datang angin yang kencang, dia akan tiup itu abu hingga bersih. Tidak ada sisanya. Ini perumpamaan yang Allah buat terkait amalan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Amalan mereka semuanya terhapus. Syirik akbar itu menghapus semua amalan. Orang kafir, ada yang baik nggak orang kafir? Orang kafir ada yang baik nggak? Ada. Abu Thalib ya misalnya, paman Nabi itu baik. Dia melindungi Nabi, menjaga Nabi. Orang kafir ada yang nyumbang. Taib, kebaikan-kebaikan orang kafir di akhirat nggak ada pahalanya. Terhapus semuanya. Tapi Allah Maha Adil. Terkadang kebaikan mereka Allah balas di dunia. Dikasih kesehatan, dikasih kekayaan, dikasih istri yang cantik, ya, anak-anak yang lucu dan seterusnya. Allah balas kebaikannya di dunia. Tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Kemudian dalil yang lain bahwasanya syirik bisa menghapus amalan, surat Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika kamu berbuat syirik, niscaya akan terhapus amalanmu dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kata para ulama, firman Allah Ta'ala, "La in asrakta," jika kamu berbuat syirik. Kamu di sini siapa? Nabi Muhammad
Ya Muhammad, wahai Muhammad, jika kamu berbuat syirik. Ini adalah syarat. La in, ada in. Jika kamu berbuat syirik, wahai Muhammad, ingat, syarat itu tidak harus terjadi. Seperti firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 81. Kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah jika Allah punya anak, maka akulah orang yang pertama memuliakan anak itu. Jadi Allah mengatakan, katakanlah jika Allah punya anak. Terjadi enggak? Enggak terjadi. In, syarat, jika, itu tidak mesti terjadi. Jika kamu wahai Muhammad berbuat syirik, la yahbatonna amaluka, maka akan terhapus amalmu. Dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang binasa. Berarti para jamaah, syirik itu apa? Syirik itu enggak pandang bulu. Siapapun yang berbuat syirik akbar, terhapus amalnya. Hatta Nabi Muhammad, seandainya ditakdirkan, tapi Allah tidak takdirkan, seandainya ditakdirkan Nabi Muhammad berbuat syirik, maka terhapus amalnya. Syirik enggak pandang bulu. Mau ustadz yang berbuat syirik, mau pak kiai yang berbuat syirik, mau ulama yang berbuat syirik, terhapus amalnya. Kemudian yang terakhir, dalil yang terakhir surat Al-An'am ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan terhapus amalan mereka. Walau asyraku, seandainya mereka berbuat syirik. Mereka di sini siapa? Mereka di sini al-anbiya wal mursalun. Para nabi dan para rasul. Sini ada lau. Walau. Lau juga enggak mesti terjadi. Ya, lau ini sama dengan in. Seandainya mereka para nabi dan para rasul berbuat syirik, niscaya akan terhapus amalan mereka. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain berbuat syirik, amalan mereka juga terhapus. Jadi sekali lagi syirik nggak pandang bulu. Jangan kita, saya ustadz, nggak mungkin lah saya jatuh dalam kesyirikan. Toh mungkin kalau jatuh ya mungkin dimaafkan, mungkin diampuni. Enggak, terhapus. Mau ustadz, mau santri, mau yang sudah ngaji lama, ya tiap hari ngaji. Kalau berbuat syirik terhapus amalnya. Ingat kalau syirik besar semua terhapus. Jadi kalau seandainya ada orang dia sudah beribadah kepada Allah selama 30 tahun, lalu dia berbuat syirik akbar, maka semua amal dia selama 30 tahun itu terhapus. Semuanya, salatnya, puasanya, iktikafnya, baca Al-Qur'annya, semua terhapus. Kayak kata Allah, ya, wala takunanna minal khasirin, dan jadilah kamu termasuk orang yang merugi, orang yang paling rugi di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dia sudah beramal tapi amalnya terhapus hanya gara-gara apa? Syirik yang dia lakukan. Dan tidak perlu banyak syirik, cukup satu syirik saja. Satu syirik akbar yang dia lakukan, semuanya terhapus. Semua amalnya terhapus. Apalagi kalau dia berbuat banyak kesyirikan. Ini yang kita takutkan ya para jamaah, ini yang kita khawatirkan. Ya kita sudah beribadah kepada Allah bertahun-tahun, ternyata gara-gara syirik semuanya sia-sia. Na'udzubillah ya minasyirki. Kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Allahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.